Raja Wali, kita kembali dalam ibadah online pada minggu ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kita senantiasa, sehingga kita boleh selalu bersekutu dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai dengan hari ini Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang terus menyertai kami, dan kami tetap boleh diingatkan Tuhan bahwa Engkau tetap ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau mau membuka ibadah kami pada pagi hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkata bahwa kita boleh meminta kepada Dia karena Dia adalah Bapa yang segala punya. Kita angkat pujian, satu hal telah kuminta. Amin. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya. Dan menikmati baitnya. Dan menikmati kuasanya. Dan menikmati kasihnya. Dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan menikmati baitnya. Dan menikmati kuasanya. Dan menikmati kasihnya. Dan menikmati firman-Nya. Dan menikmati baitnya. Dan menikmati kuasanya. Dan menikmati kasihnya. Dan menikmati firman-Nya. Dan menikmati firman-Nya. Dan menikmati firman-Nya. Amin, puji Tuhan saudara. Memang kalau kita selalu diam di dalam rumah Tuhan, maka saudara dan saya akan merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan hadirat Tuhan itu boleh kita rasakan setiap saat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara di rumah, mari saya undang kita semua siapkan hati kita untuk kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan kita akan merasakan pertolongan Tuhan, kita akan merasakan kuasa Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sepenuh hati. Katakan, satu hal yang kurindu Tuhan, kami selalu rindu untuk tinggal diam di dalam rumah-Mu, Jesus. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku
ini kita rindu diam di dalam bait Allah. Yes Tuhan, satu hal yang kupinta. Amin. Yes Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-muji bawa kami untuk selalu menyembah Engkau Tuhan. Amin. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita sama-sama katakan, satu hal yang kurindu Tuhan, satu hal yang kurindu. Biarlah pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh rindu untuk berdiam di dalam bait Allah, menikmati hadirat Tuhan. Yes Tuhan, kuasa Tuhan sanggup bekerja dalam setiap rumah saudara masing-masing. Menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran. Yes Tuhan, kami rindu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah setiap hati memuji Tuhan, setiap hati menyembah Dia. Yes, Jesus. Amin. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Jesus, lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan. Kami selalu rindu berdiam di pelataran-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja saat ini Jesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi katakan lebih baik. Amin. Lebih baik satu. Haleluya. Di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah setiap mulut memuji Tuhan, setiap mulut memberikan penyembahan bagi Tuhan. Menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan dan menikmati semua kemurahan-Mu.
bersyukur Tuhan. Yes, kami rindu Tuhan untuk tetap tinggal diam terus di dalam bait-Mu. Sebab di situ hadirat-Mu ada, Jesus. Glory. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji dan menyembah-Mu, Jesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang kudus. Yes, amin. Dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Benar saudara, kalau kita tinggal tetap terus dalam hadirat Tuhan, dalam rumah Tuhan, maka kita akan merasakan kuasa-Nya yang sungguh luar biasa. Amin. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh diisi kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup dalam situasi yang sekarang ini tanpa kekuatan, tanpa firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari saudara saya mengajak untuk kita lebih tetap melekat terus dalam kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu sanggup bekerja, Jesus. Yes, tak terbatas. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau sanggup bekerja. Yes Tuhan, amin. Itu sangat mungkin bagimu. Kita sama-sama katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku, saudara jangan takut. Saat kita tak berkuasa, saat kita tak mampu, kuasa Tuhan sanggup menolong. Yes, Tuhan, kami percaya amin. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berserah, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, puji Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Dan kami sadar bahwa kami sangat terbatas. Oleh karena itu Tuhan, tidak ada cara yang lain untuk kami dapat menghadapi semua pergumulan hidup ini dengan cara berdoa dan berserah dan percaya kepadamu. Karena hanya Engkau yang bisa menolong kami. Hanya Engkau yang bisa memberikan jalan keluar bagi kami. Sehingga kami tidak dikalahkan oleh apapun persoalan ini. Karena Engkau sudah mengalahkan semuanya itu. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat hari ini kembali Engkau bawa kami untuk melekat kepadamu. Untuk menghampiri tata kasih karuniamu. Dan disitulah Tuhan Engkau sediakan segala perkara yang kami perlukan dan butuhkan. Untuk kami bisa menghadapi dan memenangkan semua persoalan yang kami alami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sekalipun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas. Karena ibadah secara online ini, Engkau bisa bekerja di dalamnya. Dan Engkau melawat setiap anak-anak-mu dimanapun berada, yang saat ini datang menghampiri Engkau Tuhan. Tuhan, lawatlah setiap kami umat-Mu Tuhan. Dengan segala keberadaan kami masing-masing. Tuhan, lawatlah kami. Kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak akan mampu untuk menghadapinya Tuhan. Hanya bersama dengan Engkau Allah yang tak terbatas ini. Allah yang tiada yang mustahil ini. Yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Nah, kalau sebentar kami dengar firman-Mu Tuhan, sekali lagi kami membutuhkan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah pelita, firman-Mu itulah suluh dalam kehidupan kami. Kami sedang berada dalam dunia yang penuh kegelapan. Dan kami membutuhkan terang-Mu Tuhan, supaya kami berjalan dengan baik dan benar, dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Bila kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, baik kami hamba-Mu yang memberitakan dan semua jemaat-Mu yang mendengarkannya. Tuhan, Kau urapi kami, supaya kami dapat mengerti dengan benar akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Mari kita semua yang sungguh-sungguh rindukan firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, kita harus sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Sekalipun kita dikelilingi oleh situasi yang sungguh-sungguh tidak pernah kita bayangkan dan harapkan. Tetapi sekali lagi, kalau kita sampai hari ini ada, dan kita bisa melewati hari demi hari, saudara, itu karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Dan pagi hari ini, saudara, mari kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Yang kita akan ambil dari kitab Amsal 3, ayat 5 sampai yang ke-8. Amsal 3, ayat 5 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Perhatikan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6 dikatakan, akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka Ia, Tuhan, akan meluruskan jalanmu. Ayat 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan
dan jauhilah kejahatan. Ayat 8 dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan tadi dimulai dengan kata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oleh karena itu saudara, judul renungan atau firman Tuhan pagi hari ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, firman Tuhan memulai dengan dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Firman Tuhan pagi hari ini minta kepada kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, saudara, supaya kita ini percaya kepada Tuhan bukan sekedar di mulut saja. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan supaya kita ini percaya dengan segenap hati. Kenapa saudara? Banyak orang Kristen percaya hanya sekedar di mulut saja. Tapi hatinya, saudara, siapa yang tahu? Banyak orang suka menyanyi, aku percaya, bahkan selalu percaya. Tetapi saudara, ketika diperhadapkan satu situasi dan kondisi, apakah betul-betul dia akan membuktikan bahwa dia adalah sungguh-sungguh percaya, atau selalu percaya, atau dengan segenap hati dia percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita ini percaya dengan segenap hati kita, bukan sekedar hanya di mulut saja. Sebab apa? Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, dalam kitab Matius pasal 15 ayat 8 dan 9a dikatakan di sana. Ya. Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari hadiratku, menjauh dari hadapanku. Saudara, sehingga dikatakan percuma mereka beribadah. Karena apa? Mereka hanya omongan doang, hanya di mulut doang, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Hanya mulutnya yang menghafalkan, yang menyanyikan lagu-lagu tentang iman dan percaya. Nah saudara, oleh karena itu Tuhan mau supaya hidup kita, ibadah kita, kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Yaitu dengan cara kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Apa maksudnya dengan segenap hati? Artinya kita percaya kepada Tuhan itu dengan total, dengan utuh. Saudara, tidak ada sisa sedikit pun, sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak dibagi-bagi. Separuh kepada Tuhan, separuh kepada orang pintar. Saudara, segenap hati artinya itu sepenuhnya kita itu mempercayai Tuhan. Tidak ada pribadi yang lain atau benda yang lain di luar Tuhan Yesus. Hanya satu pribadi saja, yaitu Tuhan Yesus saja. Kita percaya, kita beribadah, saudara. Nah, bagaimana caranya, saudara? Kita bisa mengetahui orang itu sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati atau tidak, saudara. Nah, firman Tuhan katakan tadi ada 3 hal yang kita bisa pakai sebagai tanda atau bukti atau ciri bahwa orang itu sungguh-sungguh percaya Tuhan dengan segenap hatinya. Yang pertama, saudara, dikatakan tadi tidak bersandar pada pengertiannya sendiri.
Jadi bukti atau tanda atau ciri orang yang sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati adalah orang itu hidup tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Sebagaimana ayat yang ke-5b. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, ini bukti yang pertama. Kalau kita mengaku percaya dengan segenap hati, maka yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Saudara, ini nasihat berupa larangan, ya. Janganlah, dilarang, saudara. Ya, dilarang itu apa? Bersandar kepada pengertian sendiri. Atau dikatakan di sana maksudnya pengertian sendiri itu adalah diri kita sendiri menjadi tempat sandaran hidup kita. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan melarang kita untuk menyandarkan hidup kita di dalam diri kita sendiri. Nah saudara, Allah menegur setiap orang agar jangan bersandar kepada dirinya sendiri atau pengertiannya sendiri, kekuatannya sendiri. Mengapa saudara? Mengapa kita dilarang untuk mengandalkan atau bersandar kepada diri sendiri? Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12, saudara. Dikatakan di sana, tidak ada manusia yang benar. Seorang pun tidak. Saudara, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada berbuat baik. Seorang pun tidak. Kenapa, saudara? Ini alasannya. Mengapa Tuhan melarang kita untuk mengandalkan diri sendiri. Saudara, pengertian kita sangat terbatas dan mudah salah. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Tuhan. Ada firman Tuhan dalam kitab Amsal dikatakan, ada jalan yang disangka apa saudara? Lurus. Tapi ujungnya menuju apa saudara? Maut. Ujungnya itu membuat banyak masalah-masalah yang lebih besar lagi. Buat pengertian banyak orang, wah ini baik. Ternyata ujung-ujungnya itu membawa dampak yang lebih buruk saudara. Membawa masalah yang baru. Ada enggak saudara contoh di Alkitab? Saudara pernah dengar Abraham dan Sarah saudara? Ketika dia menunggu janji Tuhan, saudara, Sarah dan Abraham ini enggak apa saudara? Enggak sabar. Sehingga pengen cepat apa saudara? Punya keturunan. Sehingga saudara mereka berdua sepakat supaya ya Abraham ini untuk apa saudara? Untuk menghampiri Hagar. Hagar itu siapa saudara? Pembantunya. Dan memang saudara pada akhirnya ya Hagar mengandung. Dan lahirlah siapa saudara? Ismail. Nah saudara, apa yang terjadi setelah saudara? Apa yang terjadi saudara? Ya. Maka terjadilah bencana dalam keluarga Abraham ini saudara. Terjadilah masalah di dalam rumah tangga Abraham dan Sarah. Kenapa? Dia pikir itu adalah solusi yang baik yang dipikir oleh Sarah dan Abraham pada waktu itu. Ternyata saudara, itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan cara Tuhan. Sehingga dia harus menunggu saudara anak yang lahir dari Sarah, yaitu namanya Ishak. Saudara, kita sering juga tergoda, ya,
untuk mengambil keputusan-keputusan berdasarkan pengertian kita sendiri. Yang kita anggap itu baik, ternyata saudara, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga bukan kebaikan yang kita terima, justru saudara, masalah baru muncul. Karena kita pikir itu baik, itu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Saudara, banyak orang tergoda untuk mengambil keputusan berdasarkan pengertian sendiri atau pengalaman-pengalaman yang didasarkan untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Padahal saudara, ya situasinya beda, keadaannya beda. Saudara, tapi pengalaman itu dipakai sebagai patokan, sebagai dasar. Sehingga enggak zamannya lagi, enggak cocok masalahnya, enggak cocok waktunya. Sehingga akhirnya apa saudara? Dipikir itu solusi yang baik. Ternyata saudara, itu menjadi masalah yang baru. Menjadi masalah yang baru. Oleh karena itu saudara, karena kita menyadari akan keterbatasan kita, maka kita perlu saudara, dalam hidup ini untuk terus diterangi oleh firman Tuhan. Untuk terus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dengan cara apa saudara? Kita harus terus berdoa. Terus berserah kepada Tuhan. Saudara, terus mengandalkan Tuhan. Lebih dari kekuatan kita sendiri. Lebih dari apa yang ada dalam diri kita. Saudara, seperti Yefta. Kalau saudara baca cerita Yefta dalam Hakim-Hakim pasal 11, saudara, siapa Yefta ini saudara? Dia lahir dari kasus saudara, yaitu perselingkuhan antara perempuan Sundal dan Gilead saudara. Ya, lahirlah Yefta. Artinya backgroundnya Yefta ini tidak bagus, jelek, ya. Hasil perselingkuhan. Apalagi mamanya itu, ibunya itu Sundal, saudara. Jadi profesinya jelas tidak baik. Ya, tapi saudara tahu, Yefta dalam menghadapi dan menjalani kehidupannya itu, saudara, dia tidak mengandalkan pengertiannya, kekuatannya sendiri. Tapi kalau saudara membaca dalam kitab Hakim-Hakim 11 ayat 11, saudara, dikatakan di sana bahwa Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Allah. Sehingga pada akhirnya, saudara, secara manusia, secara matematika, tidak ada harapan. Tetapi karena dia membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan, kepada Allah, maka saudara, Yefta bisa memenangkan persoalan. Dia bisa memenangkan peperangan. Karena apa saudara? Karena dia membawa perkaranya kepada Tuhan. Artinya dia tidak mengandalkan kepada pengertiannya sendiri. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa? Dia membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Nah saudara, kalau engkau ingin melihat perkara ini terjadi di kehidupan saudara, maka jangan seperti Abraham dan Sarah, saudara. Dia mengandalkan pengertiannya, pikirannya sendiri. Tapi seperti Yefta, saudara, walaupun secara manusia tidak ada saudara yang bisa diandalkan, diharapkan, tetapi dia membawa seluruhnya kepada Allah, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia bisa mengubah hidupnya dari tempat yang mungkin nggak dianggap banyak orang, bahkan disepelekan banyak orang. Tapi ketika dia datang membawa kepada Allah, dia diubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dikatakan dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, walaupun dari latar belakang yang sangat-sangat tidak baik. Tetapi di tangan Tuhan, diubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu saudara,
Jangan andalkan menurut pengertian kita sendiri. Jangan andalkan diri kita sendiri. Tapi andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya saudara, Tuhan buka jalan dalam hidup saudara. Yang kedua saudara, kita mengetahui bahwa orang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati saudara. Yang kedua adalah, akuilah Dia dalam segala lakumu. Akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala laku kita. Apa maksudnya di sini, saudara? Artinya kita harus menyertakan Tuhan. Menyertakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Menyertakan Tuhan. Bukan meninggalkan atau mengabaikan Tuhan. Atau melupakan Tuhan. Tapi kita harus menyertakan Tuhan dalam segala bidang kehidupan kita. Apa maksudnya supaya kita mengakui Dia dalam segala laku kita? Yaitu menempatkan Tuhan, saudara, di tempat pertama dan utama dalam hidup kita. Menjadikan Dia penguasa yang memegang kendali dan berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Saudara, sehingga kita akan membawa segala perkara kehidupan kita ini hanya kepadanya. Saudara, itu yang Tuhan mau. Mengakui Dia dalam segala hidup kita. Sehingga pada waktu kita bisa dan kita mendapatkan segala sesuatu yang baik, saudara, maka kita akan menyadari bahwa semuanya itu bukan karena kita, tapi karena Dia yang menyertai saudara, yang memberkati saudara. Karena apa? Kita menyadari bahwa kita mengakui semuanya itu di dalam Dia. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan dan lupakan Tuhan dalam hidup saudara. Seperti Rasul Paulus katakan dalam kitab Galatia 2 ayat 20, saudara. Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini maksudnya, saudara, mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Paulus mengatakan, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa, saudara? Semua aktivitas kehidupan Paulus itu muncul inisiatifnya bukan dari dirinya, tapi dia selalu mencoba untuk menyelaraskan hidupnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia melibatkan Tuhan sepenuhnya atas segala tindakan-tindakan hidupnya. Keputusan-keputusan hidupnya senantiasa melibatkan Tuhan, saudara. Itulah, saudara, kalau kita mau mengakui Dia dalam segala hidup kita. Kapan, saudara? Kapan kita melakukan semua ini? Firman Tuhan, saudara, dikatakan di sana itu dalam bentuk waktu yang terus-menerus. Melibatkan Tuhan terus-menerus, bukan hanya pada waktu kita susah, saudara. Kita mengakui atau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada waktu kita sedang diberkati Tuhan, kemudian kita apa, saudara? Lupa sama Tuhan. Enggak, saudara. Ya, waktu di sini adalah waktu yang terus-menerus, artinya dalam segala situasi apapun, baik dalam keadaan senang, susah, di kekurangan, di kelimpahan, keadaan sakit atau sehat, saudara, kita harus mengakui dan melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi tidak hanya pilih-pilih waktu tertentu, saudara, enggak.
dalam semua waktu, dalam semua situasi. Apalagi hari-hari yang sedang kita hadapi saat ini, saudara. Kalau banyak orang mengeluh, banyak orang akhirnya saudara mengambil tindakan-tindakan yang saudara akhirnya harus berurusan dengan hukum. Karena apa, saudara? Karena mereka tidak mampu menghadapi situasi ini, sehingga mereka mau melakukan dan menjalani hidup ini sesuai dengan keinginannya sendiri. Tapi saya berdoa kepada jemaat yang ada di GBI Raja Wali ini, untuk menghadapi situasi ini tetap mengakui Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala kehidupannya, sehingga Tuhan akan menuntun dan memimpin setiap langkah demi langkah, sehingga kita bisa melewati dan mengatasi semua masalah ini dengan baik pada akhirnya, saudara. Oleh karena itu, mari kita mencontoh seperti Rasul Paulus. Dikatakan tadi, aku hidup, tapi bukan aku lagi ya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, itu adalah bukti yang kedua. Bagaimana caranya kita ini menjadi orang yang percaya dengan segenap hati. Ya, saudara, yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-7, yaitu takut akan Tuhan dan menjauhi apa, saudara? Kejahatan. Ya. Jadi saudara, bukti atau ciri atau tanda orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudara, takut di sini bukan berarti rasa takut seperti saudara ya waktu kecil ya takut sama setan. Sekarang ini pun juga ada orang dewasa ya masih ada takut, saudara ya. Mau kencing ke belakang aja harus diantar sama siapa, saudara? Suaminya atau sama istrinya. Ya, takut sama setan. Bukan itu yang dimaksud rasa takut di sini. Saudara, takut di sini, saudara, itu adalah kata kerja yang artinya hormat, kagum kepada Tuhan. Hormat, kagum kepada Tuhan. Nah, orang yang hormat dan kagum kepada Tuhan, saudara, seharusnya dia menjauhi segala yang jahat. Dan dia menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan itu, saudara. Jadi kalau ada orang yang takut kepada Tuhan, tapi masih, saudara, melakukan yang jahat, masih memelihara perkara-perkara yang jahat, masih pelihara kepahitan, saudara, selalu memiliki pikiran yang negatif terhadap orang lain, menyimpan kebencian, menyimpan iri hati, saudara, ya, itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Justru, saudara, orang itu sedang melupakan Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan, tidak segenap hati percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau orang yang mengasihi Tuhan, percaya dengan segenap hatinya, maka orang itu pasti, saudara, akan menjauhi dan meninggalkan yang jahat. Jadi, saudara, apakah ada contoh di Alkitab? Kemarin, saudara, minggu pertama kita sudah belajar seorang bernama siapa, saudara? Masih ingat? Yusuf, saudara. Yusuf ini seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi hal yang jahat. Ya. Dia tidak hanya takut akan Tuhan, tapi dia takut berbuat jahat. Sehingga dia menjaga kekudusannya. Dan juga, saudara, dia nggak menyimpan kepahitan, saudara. Ketika saudara-saudaranya yang memasukkan ke sumur, kemudian menjual, saudara. Wah, saudara, padahal dia punya otoritas, dia punya kuasa. Bisa aja, saudara,
ya dia membantai saudara-saudaranya, saudara memenjarakan saudara-saudaranya ke penjara, saudara, bisa aja. Dia punya kuasa, saudara. Ya, dia bisa balas dendam, saudara. Dia bahkan bisa melakukan jauh lebih besar lagi apa yang dialami pada waktu itu. Tapi Yusuf nggak mau melakukan itu, saudara, karena dia takut akan Tuhan, saudara. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan kalau lihat saudara, wah saudara, luar biasa. Dia menangis, dia memeluk saudara-saudaranya. Padahal dulu-dulunya diperlakukan begitu jahat, saudara. Tapi dia nggak mau menyimpan yang buruk itu, yang jahat itu di dalam hatinya. Dia mengampuni. Saudara, demikian juga Daniel CS. Itulah contoh-contoh orang yang hidup takut akan Tuhan dan menjauhi daripada yang jahat, saudara. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah saudara masih ada sesuatu yang saudara simpan saat ini? Kebencian, kepahitan, iri hati, atau pikiran-pikiran yang negatif terhadap orang-orang yang ada di sekitar saudara? Kalau itu masih saudara pelihara, saudara buanglah jauh-jauh, tinggalkan jauh-jauh, karena itu tidak ada manfaatnya dalam hidup saudara. Itu akan mencelakakan dan merugikan saudara. Sebab apa, saudara? Perhatikanlah, saudara. Hasil dari orang yang hidup sungguh-sungguh dengan segenap hati percaya kepada Tuhan, dengan dibuktikan dengan 3 hal tadi, saudara. Ya, yaitu dikatakan tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Saudara, kemudian saudara mengakui dalam segala kehidupan hidupnya. Dan yang ketiga tadi, saudara, takut akan Tuhan dan menjauhi dari yang jahat. Apa hasilnya, saudara? Saudara, kalau saudara baca ayat 6b, ya, 6b, dan juga ayat yang ke-8 dikatakan apa? Tuhan akan meluruskan apa, saudara? Jalanmu. Tuhan akan meluruskan jalanmu. Ya, dan juga dikatakan di sana, ya, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Wah, saudara, ini hasil dari orang yang sungguh-sungguh dengan segenap hatinya dia percaya kepada Tuhan, yang dibuktikan dengan 3 tindakan tadi. Tuhan akan meluruskan jalannya. Tuhan akan menyembuhkan dan menyegarkan. Saudara, artinya apa, saudara? Ketika kita mau dengan ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak pernah, apa, saudara? Sia-sia. Tidak akan pernah dikecewakan, tidak pernah rugi, saudara. Kenapa? Kita akan dibuat, dikatakan tadi, jalan kita akan diluruskan. Kita akan disembuhkan. Ya, jadi saudara, ya, tidak sia-sia. Karena apa, saudara? Kita akan selalu mendapatkan keuntungan darinya. Sehingga jalan kita akan berakhir dengan baik dan aman. Dan perkara kita akan berakhir dengan menyenangkan. Yaitu dikatakan tadi, Dia akan meluruskan jalan kita dan menyembuhkan kita. Saudara, perhatikan, orang-orang setia mengikuti tiang awan dan tiang api akan mendapati bahwa tiang-tiang itu menunjukkan jalan yang benar dan pada akhirnya akan bawa mereka ke tanah Kanaan. Sekalipun pada mulanya apa, saudara? Mereka dibawa apa, saudara? Muter-muter. Dia semua di peperangan dan sebagainya. Tapi pada akhirnya, karena dia mengikuti tuntunan Tuhan itu, saudara, ya, dia mempercayakan hidupnya kepada tuntunan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Dia masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu. Nah, saudara, saudara ingin menikmati janji Tuhan, maka jangan engkau setengah-setengah percaya sama Tuhan. Kalau mau percaya, percaya sepenuhnya. Jangan ada pribadi yang lain, ada benda yang lain. Walaupun itu mungkin amanat orang tua kita, yang kita hormati. Tapi kalau itu gak sesuai dengan firman Tuhan, maka sudah hari kita harus berani dengan tegas berkata, tidak,
Karena apa? Itu yang akan mengganggu kita mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Saudara, kalau mungkin hari-hari ini engkau menghadapi masalah dan tidak selesai-selesai masalah itu, coba saudara renungkan 3 hal ini. Apakah ada di saudara atau tidak? Kalau enggak, saudara, mari kita koreksi. Kalau memang kita belum melakukan 3 hal ini, bertobatlah saudara. Percayalah, Tuhan akan buka jalan bagi saudara. Tuhan akan meluruskan jalan saudara. Dan engkau akan melihat hasilnya yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, mari kita percaya kepada Tuhan. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara. Oleh karena itu mari kita akan menaikkan satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas. Terbatas kuasa-Mu terima kasih, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berserah, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Kalau ada di antara saudara yang pada pagi hari ini sudah nggak ada kekuatan apapun untuk bisa menghadapi dan menyelesaikan semua pergumulan saudara. Saudara, ada satu pribadi yang bisa kita andalkan dan harapkan, yang dia siap untuk turun tangan ketika saudara berdoa, ketika saudara berseru, berserah, ketika saudara percaya dengan segenap hati saudara. Dia akan turun tangan untuk menolong saudara. Oleh karena itu saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi sebagai tanda bahwa penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa bagi saudara. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Engkau telah berfirman bagi kami bagaimana kami dapat melihat jalan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Jalan Tuhan terbuka dalam hidup kami. Dan Engkau menyembuhkan segala perkara dalam kehidupan kami. Kalau kami sungguh-sungguh menjadi umat yang percaya, bukan sekedar di mulut kami saja, tapi yang lahir dari hati kami yang terdalam. Kami percaya dengan Engkau, dengan segenap hati kami, dengan cara kami, saudara, yaitu kami tidak berjalan menurut pengertian kami sendiri. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi kami mengandalkan Tuhan.
Kami mengakui dan melibatkan seluruh kehidupan kami di dalam Tuhan. Dan kami hidup takut dan menjauh dari hal yang jahat. Maka kami percaya Tuhan, Engkau akan meluruskan jalan kami. Yes. Bahkan Engkau akan menyembuhkan kami, Amen, Tuhan. Tuhan. Oleh karena itu dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama jamahlah Tuhan setiap Haleluya, anak-anakmu Yesus. yang saat ini berseru manggil nama Amen, minta tolong. Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, Dalam nama Engkau Yesus, jamah, kuasa Engkau Mu buka bekerja. jalan baginya, dan Engkau sembuhkan mereka semuanya. Amen. Meteraikan firman-Mu, Tuhan. Amen. Meteraikan firman-Mu Terima. dan berikan kekuatan untuk kami menghidupi firman-Mu ini. Amen. Menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dengan segenap Yes. hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Ya, ini. Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang terjadi saat ini, secara khusus dalam menghadapi Tuhan virus corona yang sampai hari ini belum selesai. Engkau bekerja. Dan Tuhan, dampak dari virus corona ini juga berdampak pada ekonomi di negeri kami ini. Kami minta Tuhan sekali lagi Engkau berikan hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa kami, supaya dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk menghadapi situasi sekarang ini, baik untuk menghadapi virus corona maupun menghadapi perekonomian di negeri kami ini. Tuhan, kami minta anugerah-Mu atas bangsa ini, Tuhan. Ya, Kami minta anugerah-Mu atas kota kami, Cirebon, Amen. Tuhan. Kau berkati, Tuhan. Yes, Tuhan. Sehingga, Tuhan, kami umat-Mu juga boleh menikmati semua kebaikan itu. Ya. Karena Engkau turun tangan atas bangsa kami, Yes, atas kota kami, Amen. Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur untuk semua perkara ini, Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di GPI Raja Wali ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau tetap terus Tuhan melindungi mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pakai dengan pasukan malaikat-Mu, Tuhan. Jauhkan dan lepaskan dari segala virus-virus corona yang sedang Tuhan ada di negeri kami ini, di kota kami ini, Tuhan. Sehingga dimanapun umat-Mu beraktivitas, ada perlindungan, ada penyertaan, Tuhan. Dan Engkau berkati usaha pekerjaan mereka semuanya. Sehingga di tengah situasi yang sulit ini, mereka tetap bisa hidup dengan baik. Karena ada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka semuanya. Terima kasih banyak, Bapa. Kami minta syukur untuk ibadah yang sudah Tuhan berkati pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan terimalah sekarang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, mulai saat sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita semuanya. Amen. Di dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Kami muji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, kita akan mendengar warta jemaat. Tuhan berkati. Shalom Jemaat Jobe Raja Wali, jumpa lagi dengan saya, Iliana. Tapi kali ini saya tidak sendirian, saya ada temannya. Siapakah dia? Ditemani oleh saya, Endang. Ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan recent update untuk minggu ini. Yang pertama,
akan diadakan doa pagi setiap hari pukul 8 di sekretariat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berdoa bisa datang ke sekretariat setiap hari jam 8 pagi. Untuk yang kedua, ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online, pastinya pukul 8 pagi. Jangan lupa ya, kita boleh membukanya dari YouTube. Nah, jangan lupa untuk semuanya untuk tetap like, komen, share, dan tentunya subscribe. Dan berikutnya, untuk ibadah BBI pada tanggal 19 akan diadakan pada pukul 9.30 di tempatnya ada di sekretariat nomor 16. Bagi ibu-ibu BBI, ayo kita sama-sama bersekutu, beribadah di dalam Tuhan. Untuk ibadah sekolah minggu, pastinya tetap akan diadakan secara online juga pada pukul 10 pagi. Jadi, untuk para orang tua, jangan lupa ya untuk anak-anaknya diarahkan mengikuti ibadah sekolah minggu. Untuk berikutnya, kami akan memberitahukan bahwa mungkin Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini, ya, di bawah ini, atau mungkin Bapak Ibu bisa datang ke sekretariat dan nanti akan disediakan kotak, di situ bisa memasukkannya di sekretariat. Untuk ibadah remaja tetap akan diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 17.30 bertempat di Ruko Villa Kecapi Mas nomor 16 Kota Cirebon. Jadi untuk para remaja, yuk gabung bersama. Jangan lupa ya. Jangan lupa untuk dewasa muda juga setiap hari Minggu diadakan ibadah pukul 18. Tempatnya di Sekretariat Cirebon nomor 16. Nah, demikian Listen Update minggu ini dan kami pamit mohon undur diri. Sampai jumpa. God bless God bless you. Bye-bye.